5 momen unik di kajian UBN. Seluruh kajian di penjuru negeri ini pasti mempunyai keunikannya masing-masing. Pada kajian offline contohnya, ada yang kajiannya diawali dengan membaca syairan. Di daerah Sunda contohnya, pada kajian santri di Pondok Pesantren Kitab Kuning, biasanya diawali dengan menerjemahkan kitab secara perkata, sehingga para santri mendapat kemudahan dalam pemahamannya. Keunikan ini akan menjadi pembeda antara pengajian satu dengan pengajian yang lainnya. Apalagi pada kajian online, keunikan menjadi suatu keharusan. Ustadz harus menyajikan kajian semenarik mungkin agar santrinya mudah memahami. Paling terpenting senantiasa mengamalkannya di kehidupan yang nyata. Ustadz Bakhtiar Nasir dan Ustadz Deden dalam hal ini kerap sekali menjaganya agar kebaikan ilmu sampai kepada santri-santrinya, sehingga fenomena kesalahpahaman ilmu semakin punah dan berubah menjadi pemahaman yang benar sehingga mampu diamalkan. Berikut keunikan kajian online bersama Ustadz Bakhtiar Nasir dan Ustadz Deden. Yang pertama, Liga Tahfiz 3MQ. Liga Tahfiz dilaksanakan sebelum kajian inti tadabbur dimulai. Liga ini diadakan bertujuan agar seluruh jamaah termonitoring hafalannya dan kedekatannya dengan Al-Quran. Oke. Uni Sofa, bacain dulu deh tata tertibnya. Takut pada lupa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib Liga Tahfiz tingkat anak tanggal 20 September 2023. Yang pertama, makronya dari surat Al-Infitar sampai An-Nas. Yang kedua, menyetorkan hafalan terakhir 3 ayat untuk ayat pendek, 1 ayat untuk ayat yang panjang. Ketiga, tidak membaca salam. Keempat, tidak bertanya. Kelima, tidak menyelipkan obrolan atau permintaan kecuali ditanya oleh Ustadz. Tambahin satu ya Ustadz, nggak boleh nyontek. Oh, itu mah pelanggaran pisan itu. Amberlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amberlin, suaranya ketutup. Suaranya dibuka dulu. Sudah Ustaz, tapi tadi ada yang telepon. Oh, dikira. Coba diulangi. Wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajara jamila. Cukup. 10 untuk Amberlin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak Ellen sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu mis-suri fatatuna afwaja. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Coba inna yaumal fasli diulang lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Bagus. 10 untuk Kakak Ellen. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Dinda. So. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullah
Fa'atahumullah. Fa'atahumullahu min haitsu lam Fa'atahumullah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Fa'tadiru ya ulil absar. Sadaqallahul azim. Nah, ada tarodudnya 2 ya. Fa'ata harusnya fa'ata. Kemudian tadi ada satu lagi, jadi poinnya dapat 8. Oh, dikira. Coba diulangi. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajara jamila. Cukup. 10 untuk Amberlin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak Ellen sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu mis-suri fatatuna afwaja. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Coba inna yaumal fasli diulang lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Bagus. 10 untuk Kakak Ellen. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Dinda. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullah fa'atahumullahu min haitsu lam Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Fa'tadiru ya ulil absar. Sadaqallahul azim. Nah, ada tarodudnya 2 ya. Fa'ata harusnya fa'ata. Kemudian tadi ada satu lagi, jadi poinnya dapat 8. Bagaimana pemirsa? Selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapat muhafidz yang akan membimbing hafalan kita. Selanjutnya ada momen pembacaan Quran tadaburiyah. Pada sesi ini, ayat Quran akan dibaca oleh jamaah yang terpilih. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan setelah mendengarkannya. Untuk menambah kekhusyuan dan menambah keberkahan, juga mempraktekkan adab kita kepada Al-Quran,
Mari kita mulai tadabbur kita dengan membacakan ayatnya secara tilawah. Membacakan ayatnya secara tilawah. Dengan memperhatikan hukum-hukum bacaannya seperti yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulai dan kita dengarkan tilawah tadabburiyah dari anak-anak kita. Silahkan Qonita ayat 1 surah Al-Infitar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Terjemahan Kementerian Agama. Apabila langit terbelah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, bagus sekali. Berikutnya Dinda. Silahkan. Surah Al-Infitar ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Artinya, gimana ini? Apabila langit terbelah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Baik. Biasanya di 3M2 ini kalau baca terjemah diawali begini. Terjemahan Tuan Ahsan. Atau terjemahan Kementerian Agama. Begitu ya. Sehingga kita menjadi tahu terjemahan apa yang dibaca oleh Dinda. Bagus sekali bacaannya. Kita ke Feiza. Kayaknya lagi rame-rame nih. Feiza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa fatarat. Bagus. Artinya dari Tuan Hasan. Ngikutin Dinda tuh tadi artinya. Disediakan untuk pencurang-pencurang. Sadaqallahul azim. Kok Terima kasih. yang dibaca ayat pertama Al-Infitar pas Astagfirullah. terjemahannya Al-Mutaffifin. Ini soalnya nggak kelihatan Ustaz. Lihatnya kelihatan. Oke, salah. Coba Al-Infitar ayat pertama dong, jangan Al-Mutaffifin ayat pertama. Arti dari Tuan Ahsan. Kok jadi Apa- beda? Sebelah. Biasanya terjemah Tuan Ahsan. Jadi ini arti dari Tuan Ahsan. Saya lagi lupa-lupa dikit Ustaz. Oke Ustaz, ulang. Terjemahan Tuan Ahsan. Apabila langit terbelah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Mantap. Masya Allah, tabarakallah. Makin berkah aja kajiannya. Karena tak hanya ilmu yang didapat, ketenangan pun didapat pula. Karena
Al-Quran merupakan sumber ketenangan bagi pembaca juga pendengarnya. Yang ketiga ada mendengarkan curhatan jamaah. Jalan yang lurus pasti banyak ujian dan rintangan. Terkadang curhat pada teman saja tidak cukup untuk mendatangkan semangat hidup. Karenanya kita membutuhkan seseorang yang lebih berpengalaman. Pada kajian KSP, Ustadz mempersilahkan jamaahnya untuk curhat demi mendapatkan solusi dari masalah hidupnya. Dan hari Selasa biasanya kadang saya beri kesempatan yang mau curhat. Ya, saya mau kasih kesempatan yang mau curhat. Boleh. Silakan kesempatan. Ajar Nurli sudah siap, yang lain mana? Yang mau curhat. Yang sudah lama belum muncul-muncul lagi, boleh. Silakan, ini forumnya curhat. Zaki serius mau curhat kamu? Ada apa Zaki? Ini Ustadz, mengenai kemarin Maroko itu, saya itu kan pas kemarin podcast itu kan ini dikirain Ustadz Bahtiar itu nggak membela Maroko atau dilarang merokok. Nah teman saya habis itu ngelihat podcast ini. Nah, habis itu jadi dia merendahkan Maroko dia jadinya. Oh, ternyata kebanyakan teman-teman saya ini memilih Portugal ternyata daripada Maroko ini yang membela kebangkitan Islam. Kaget saya jadinya tuh. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Tahu dikirain kemarin dilarang merokok. Saya bilang ini Maroko banyak yang membela kebangkitan Islam juga. Perjuangan ada. Tapi Terus, kebanyakan teman-teman saya emang memilih Portugal kelihatannya Pak Ustadz. Iya. Orang kafir atau apa. Baik, nggak usah kecewa juga. Sampai saya direndahkan, dipasang di SG. Ini adalah Zaki pembela Maroko. Gitu, pakai kata-kata kasar, diledek-ledekin saya jadinya. Aduh, ya Allah, sabar banget saya. Orang lagi. Iya biasa, di dunia netizen seperti itu. Kamu nggak boleh bawa perasaan ya. Iya. Di dunia netizen Pasang itu, di status semua orang. ya biasa kayak gitu. Dan kita sesekali harus dihinakan Zaki. Sesekali perlu loh. Dan kita harus berani dan terbiasa menghadapi bullying. Kalau saya sudah kenyang, nggak tanggung-tanggung se-Indonesia kadang-kadang. Ya. Kemarin di Jogja ngomonginnya cuma itu Portugal sama Maroko aja. Jadi ini kok jalan-jalan ke Jogja cuma ngomonginnya Portugal sama Maroko. Oh ini kalah Maroko dengan ini kemarin Kroasia diomong-omongin karena balas dendam gimana nggak tahu teman-teman saya itu. Iya, belum selesai ya. Iya pasti itu. Jadi gini Zaki, di dunia netizen apalagi ditambah fans bola. Nah, itu udah di kalangan anak muda ini udah kayak agama Zaki. Bahkan mereka rela mati buat klubnya. Padahal klubnya nggak kenal dia juga. Klubnya nggak pernah ngasih makan ke dia. Klubnya juga nggak pernah ngasih kaos sama dia. Tetapi banyak anak muda sekarang ya memang seperti itu Zaki. Ditambah lagi dengan lebaynya dunia netizenship yang karakternya di dunia nyata dengan di dunia media itu berbeda. Inilah fakta-fakta lapangan. Tetapi Zaki nggak perlu kecewa. Yang nggak perlu kecewa justru seharusnya mantap ini rupanya lapangan dakwah saya nih. Nah gitu kan. Iya. Kalau Rasulullah menghadapi gitu-gituan biasanya kayak pemain perselancar air ya, surfing ya.
Wah, kalau nggak ada gelombang nggak seru. Itu ya. Nah, itu Zaki harus begitu. Menyenangkan bukan? Punya masalah, lalu kita ceritakan pada Ustadz agar dibimbing dan mendapat solusinya. Alhamdulillah. Momen bersolawat. Di antara bentuk meneladani akhlak Rasulullah yang paling simpel adalah bersolawat kepada beliau. Pada kajian online bersama Ustadz Bakhtiar Nasir dan Ustadz Deden, seluruh jamaah diajak untuk membaca solawat yang mereka hafal. Selawat Ustaz? Iya, salawatnya yang mana? Yang biasa dan paling sederhana Ustaz, yang biasa saya dengar di mana? Kalau lagu-lagu bimbo itu Ustaz. Yang mana? Ya Nabi salam. Bukan itu. Engkau jauh apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi baligh wasilam. Itu aja Ustaz. Masya Allah. Jadi ingat masa kecil kali ya? Suka dengarnya Ustaz. Kalau Gitu ya. lagu bimbo itu masih ada itu diselipin. Selawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang terakhir ada motivasi mengawali hari dengan senyuman. Terkadang yang membuat kita tidak bahagia bukan akibat orang lain yang menyakiti kita, tetapi hati kita yang tidak ikhlas dan selalu berprasangka buruk kepada orang lain, terutama kepada Allah. Kuncinya selalu berhusnuzon dan sabar akan ujian. Seperti pada awal kajian KSP ini, Ustadz mengajak seluruh jamaah untuk membuang seluruh masalah dan mengawali hidup dengan bersyukur dan tersenyum. Kesucian-kesucian telah masuk dan membersihkan seluruh sel-sel jiwanya. Senyum dong kalau begitu. Senyumnya yang lebar, penuhi hati dengan bahagia. Kalau tubuh kita yang 2/3 ini adalah air, lalu kita masukkan, kita minum air yang bisa membersihkan air di dalam tubuh kita. Wah, sehat insya Allah ya. Sehat. Yang manis bukan cuma darahnya, tapi jangan kemanisan darahnya ya. Yang manis tentu adalah ketika wajahnya dihiasi dengan senyuman. Senyuman syukur. Senyuman bahagia karena Allah telah memberikan banyak nikmat sejak pagi. Wah, sehat langsung. Yang sedang mendung, sedang gelap, hampir turun hujan dalam jiwanya. Senyum aja dulu. Jangan bersedih. Karena apa sih bersedihnya? Percaya deh, kesedihan mendalammu hanya dalam pikiranmu. Senyum aja dulu sama orang yang senyum. Senyum aja dulu bersama dengan yang senyum. Senyum 15 detik, jangan cepat ditutup. Sambil afirmasinya dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Engkaulah pemilik semua kekuasaan dan pemilik semua pujian. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syukurulillah, wa syukurulillah, wa syukurulillah. Sambil membersihkan hati, penyakit apa yang telah mendera pagi ini sehingga senyummu terbungkam? Mari sama-sama kita periksa, jangan-jangan ada baut yang kendor sehingga jemurannya goyang. Ya. Coba kencangkan sedikit, ambil obeng, kencangin lagi. Kursi-kursi yang sudah mulai agak-agak doyong itu, jemuran-jemurannya
lemari-lemarinya coba kencangkan lagi supaya tidak ambrol, tidak tumbang. Begitu juga jiwa yang dipenuhi dengan kesedihan itu coba dikencangkan lagi tuh baut-baut keyakinannya, terutama kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Coba perkuat lagi bahwa musibah yang menimpamu sebetulnya hanya sedikit dibanding dosa-dosamu yang sebetulnya banyak banget. Dan ketahuilah, kalaupun Allah menimpakan sedikit ujian kepada kita, itu hanya bentuk kasih sayangnya, itu cubitan cinta. Masya Allah, kayak apa sih cubitan cinta itu? Itu hanya sedikit teguran sayang dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, itu sebetulnya adalah bentuk daripada nasihat dari Allah Ta'ala yang setelah kamu sabar, bahasa kamu sabar, sebetulnya bukan, sabar itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan ya. Sabar itu adalah proses sebetulnya menuju tangga kesuksesan yang tinggi. Oke? Senyum dulu yang banyak. Bersihkan hati. Subhanallah. Orang yang jarang senyum biasanya kurang tasbih ini. Dan kurang alhamdulillah. Masya Allah, indah sekali bukan pemirsa? Bagaimana kita rasakan hidup dengan penuh kesyukuran? Karena jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kita. Paling tidak, ketika diuji, kita akan diringankan ujiannya. Amin. Pemirsa, itulah keunikan kajian online bersama Ustadz Bakhtiar Nasir dan Ustadz Deden. Untuk menyaksikan keunikan kajian online bersama UBN dan Ustadz Deden lainnya, saksikan terus kajian 3MQ setiap hari jam 8 hingga jam 10 malam dan kuliah semangat pagi jam 6.30 sampai jam 8 pagi hanya di channel YouTube Bakhtiar Nasir. Semoga video ini bisa memotivasi pemirsa untuk terus mengikuti kajian setiap hari agar senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk terus mendukung dakwah kami. Sampai jumpa lagi bersama kami. Sekian dan terima kasih.